Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Dia Puspita dengan NIM 0610 1182 530010. Saya merupakan mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia. Di sini dalam rangka memenuhi tugas proyek mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Halida, saya akan memaparkan hasil esai yang telah saya buat dengan judul Dinamika Penggunaan Bahasa Gaul dan Dampaknya Terhadap Kemampuan Berbahasa Indonesia pada Remaja. Alasan saya memilih judul ini karena penggunaan bahasa gaul itu terdengar sangat akrab dan juga dekat dengan kehidupan para remaja. Karena saat ini bahasa gaul sudah sangat sering digunakan tidak hanya dalam percakapan langsung tetapi juga pada saat penggunaan media sosial. Hal ini bisa memiliki dua sisi dampak. Yang pertama, dampak positif dapat menumbuhkan kreativitas para remaja. Sedangkan di sisi lain, penggunaan bahasa gaul ini dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa Indonesia para remaja. Selanjutnya, saya membahas penggunaan bahasa gaul itu sudah menjadi kebiasaan karena pengaruh dari lingkungan dan juga teknologi yang sudah semakin berkembang pesat saat ini. Dampak negatif dari penggunaan bahasa gaul ini adalah para remaja sering merasa kesulitan pada saat mengerjakan tugas dan juga presentasi di dalam kelas karena harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang sesuai dengan KBBI. Bahasa Indonesia yang baik dan benar terdengar sangat kaku dan jarang digunakan oleh para remaja ketika dalam kehidupan sehari-hari. Inilah mengapa para remaja mengalami kesulitan pada saat presentasi ketika harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dampak positifnya, bahasa gaul itu dapat membantu membangun hubungan sosial dan juga membuat komunikasi jauh lebih santai. Contohnya ketika kita ingin berteman, alih-alih menggunakan kalimat yang kaku seperti "Selamat pagi, bisakah kamu menjadi teman saya?", para remaja akan lebih memilih menggunakan bahasa gaul yang lebih santai seperti "Halo, mau jadi teman aku nggak?". Seperti itu, terdengar memiliki makna yang sama tetapi terdengar sangat berbeda. Kalimat yang pertama terdengar jauh lebih kaku dan terlalu formal untuk kalimat yang ingin menarik pertemanan. Lalu di kalimat kedua dengan makna yang sama terdengar jauh lebih akrab. Karena inilah solusi yang dapat saya tawarkan adalah bukan dengan melarang penggunaan bahasa gaul, tetapi bagaimana cara kita para remaja agar bisa menggunakan bahasa gaul ini dengan bijak, yaitu dengan cara menyesuaikan kapan kita harus menggunakan bahasa formal dan kapan kita harus menggunakan bahasa gaul. Contohnya seperti ketika kita presentasi di kelas, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar yang sesuai dengan KBBI. Lalu, ketika kita berbicara dengan teman sebaya, gunakanlah bahasa yang jauh lebih santai dan terdengar akrab. Kesimpulannya adalah penggunaan bahasa gaul itu sudah menjadi bagian dari perkembangan zaman. Tetapi, kita tetap harus menjaga dan membatasi penggunaan bahasa gaul ini agar tidak menggeser penggunaan bahasa Indonesia yang sudah menjadi identitas dari bangsa kita sendiri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.